وسلم أما بعد شيخنا الكريم para ustaz, para ustazah ingkang kula hormati, khususipun panjenenganipun Habib Bana Muhammad Bakir Al-Harsi sekeluarga ingkang kawula lan panjenengan sedaya cadang-cadangaken fatwa saha nasihatipun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang manakala telah memberikan kepada kita semua taufik, hidayah berserta inayahnya sehingga kita semua masih dapat berkumpul, dapat bermuajahah dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan hadiripun kula lan panjenengan sedaya wonten mriki ditulis amal ibadah saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mugi monggo diaturaken dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita semua selaku umatnya mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua khususnya yang hadir di sini mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal dunya wal akhirah. Allahumma. Terus malam ini malam ingkang penuh kebahagiaan ya. Sayyidul ayam geniku usine para dina geniku dina Jumat. Mula menika monggo sareng-sareng ngata-ngataken maos sholawat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir wonten mriki diparingi kesehatan ya. Sing lagi sakit mugi Allah angkat penyakitnya. Sing wis dolor lagi sakit mugi Allah angkat penyakitnya ya. Sing dagang mugi-mugi diparingi laris. Sing kerja mugi-mugi mundak bayarane ya. Sing nyawah mugi-mugi panene bagus ya Allahumma amin. Terus apa monggo sareng-sareng doakan khususipun kangge Habib Bana Muhammad Bakir beserta keluarganya. Mugi-mugi selalu diberi kesehatan dan juga langkah-langkahnya dalam berdakwah selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki kangge isi obral ya. Cara sekolah bukan niku. Ada orang sekolah ora monggo bukan dan seneng ben ya. Tapi ngapunten iki kersane enten oleh-oleh nggih. Monggo sing nggo pulpen ditokne ya. Dicatat. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan di dalam kitabnya bahwasanya ada seorang pemuda yang hendak menuntut ilmu keluar dari negaranya. Kalau zaman biasa antar negara orang ilmu orang saya paling antar desa, antar kabupaten, kecamatan. Zaman dulu itu antar negara. Terus pemuda yang hendak menuntut ilmu itu bertemu dengan nabinya orang kaum Bani Israil. Dengan nabinya orang Bani Israil tersebut anak muda diberi ilmu, diberi wejangan. Hei anak muda, kita beri ilmu, takbir amalan yang mana amalan tersebut biasa diamalkan oleh para nabi dari zaman Nabi Adam hingga Nabi akhir zaman. Kalau kamu
bisa mengamalkan 3 perkara tersebut, maka kamu akan sukses ya, akan mendapatkan segalanya. Terus anak muda tersebut bertanya, amalan apakah itu ya Nabi? Terus Nabi tersebut menjawab, yang pertama, ini ditulis ya, yang pertama anak muda tersebut disuruh selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fisri wa alaniyah, dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan terang-terangan. Berarti kon selalu takwa, takwa hai sumakunta. Nang dibae kon kudu takwa karo Gusti Allah. Ojo takwane angger akeh wong ora ngomong alim rajin, tapi ora ngomong malah batiran karo setan. Oh, hati-hati terutama janono ngatur akeh to lho. Lagi bareng orang wadon tidak ada bahaya. Yang pertama, kon selalu bertakwa di mana saja berada, fisri waliyah, walaupun dalam keadaan terang-terangan atau tersembunyi. Yang nomor 2, selalu menjaga lisannya, menjaga mulutnya dari omongan-omongan yang gak benar, ngomong-ngomong koyo-koyo awake dhewe wis bener. Biasanya kan kayak kuwi, kesalahan wong sing cilik katon benar, tapi kesalahan awake dhewe sing gede orang katon. Bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda, barang siapa bisa menjaga di antara 2 bibirnya, berarti mulutnya ya, dan juga di antara 2 pahanya, berarti tidak melakukan perzinahan, tidak melakukan zina, maka orang tersebut dijamin masuk surga. Masya Allah. Itu langsung kanjeng Nabi nih, kabaripun kanjeng Nabi, dawuhipun kanjeng Nabi. Cara dawuhipun turun saat ini sekarang, berarti nggak cuma menjaga mulut dan antara 2 paha, tapi menjaga jarinya. Ya, jari-jari itu kan pelantara yang menyampaikan maktub atau tulisan-tulisan kan. Makanya hati-hati loh, jari-jari dengan tangannya, ojo asal nge-share si dorong jelas, si berita-berita hoax, ojo langsung disampaikan nih. Kudu diteliti kebenarannya, dijamin masuk surga. Gampang ayo ya, lapangannya tambah ngere, menjaga mulut, ojo gampang gosip, ojo gampang rasani. Mungkin anak pepatah kan, dosa gede tapi belum taubat, insya Allah langsung diampuni. Tapi dosa cilik kalau rasane sitik tapi terus-terusan akhirnya gede kan, hati-hati. Salajengipun ingkang nomor 3 inggih punika selalu menjaga apa yang kita makan. Berarti harus yang serba halal. Angger wong sing pira, sing ati-ati manfaat yang sangat besar, bukan karena kecerdasan atau keturunannya, tapi kalau kita mau berwirausaha, hati-hati dalam makanan. Soalnya apa yang kita makan itu mempengaruhi diri kita. Kalau yang kita makan yang halal, insya Allah kita akan mudah melangkah untuk kebaikan. Tapi kalau yang kita makan barang yang haram, sebaliknya kita akan mudah untuk melakukan kemaksiatan. Karena urusan pangan, urusan ganti rezeki, hati-hati soalnya mendarah daging, kanggo wong tuwa
sing pengen dua anak sing soleh soleha kudu lewat jalan sing halal dengan wasilah ganti sejenis sing halal sudah gak berdoa ganti sing halal kalau sing halal boleh muncul insyaallah anak dalane tiga amalan yang diwasiatkan untuk muda yang hendak menuntut ilmu dan diberi oleh Nabi amalan atau ilmu ya, yang amalan tersebut biasa diamalkan amalannya para nabi dari Nabi Adam hingga Nabi akhir zaman. Insyaallah ya mugi-mugi saged ngamalaken nggih walaupun namung sedelo namung secuil mugi-mugi manfaatnya ya kebenaran dan sing lanang-lanang ya ape musuh rugut tapi cukup semanten mawon ya saya kula nggih ampun tene kang kathah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Khairul amali wa syarrul amal. Baik-baik amal dan sejelek-jelek perbuatan. Khairul amali wa syarrul amal. Sebaik-baik amal dan sejelek-jeleknya perbuatan. Wa yaquluna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata, Ra'a Musa alaihi salatu wassalam rajulan jalisan fi dhilli arsyil faqala
Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam melihat seorang lelaki sedang duduk. Rajulan jadi seperti arsy faqala. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu melihat seorang lelaki sedang duduk di arsy, duduk di bayangan arsy. Maka Nabi Musa berkata, Ya Rabbi mahara, Ya Allah, siapa ini? Qala hadha abdi la yasjudu nas'ala ma'atahullah bitaklim. Lantas Allah Subhanahu menjawab, ini hambaku, ia tidak tinggi terhadap orang-orang yang telah diberi karunia oleh Allah. Wa barra bil walidain, ia berbakti kepada kedua orang tua. Wala yamsi bi ni'matihi wala yamsi bi ni'matihi. Qala ya Rabbi, dan tidak berjalan untuk melakukan namimah. Namimah itu mengadu domba, ya. Namimah itu mengadu domba. Lantas orang itu bertanya, Ya Allah, amalan apa yang paling engkau sukai supaya aku kerjakan? Ya Rabbi ayyul amali ahabbu ilaika an a'mala bihi. Ya Allah, amalan apa yang engkau sukai biar aku kerjakan amalan tersebut? Qala tadkuruni wa la tanshani. Lantas dia bertanya lagi, ya, hambamu yang mana yang paling baik amalnya ya Allah? Qala ayyu ibadika khairun amalan qala man la yaktubu lisanuhu. Allah Subhanahu wa taala lantas menjawab, orang yang lisannya tidak berdusta, ya, orang yang lisannya tidak yaktubu lisanuhu, orang yang lisannya tidak berdusta, wala yafuru qalbuhu, hatinya tidak jahat, wala yasri farjuhu, kemaluannya tidak bersinar, mu'minun fi khulqin hasanah, dan ia seorang mukmin yang baik akhlaknya. Qala wa ayyu ibadika syarru amalan. Orang itu bertanya lagi, hambamu yang mana yang paling jelek ya Allah? Hambamu yang mana yang paling jelek amalnya ya Allah? Qala fajiru fi khulqil musyri jifatu bil laili batalu bin nahar. Lantas Allah Subhanahu wa taala menjawab, seseorang durjana yang buruk akhlaknya, di waktu malam ia seperti bangkai, dan di waktu siang ia menjadi pengangguran. Saya akan menjelaskan alam daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang di mana Nabi Musa itu melihat seorang laki-laki yang duduk di bawah bayangan arsy. Lantas laki-laki tersebut mengatakan kepada Allah, siapakah? Lantas Nabi Musa bertanya, siapakah laki-laki itu wahai Allah? Lantas Allah Subhanahu mengatakan, ya ini laki-laki yang dimana ia tidak memiliki dengki, sifat dengki terhadap orang yang telah diberi karunia oleh Allah. Dan ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi sebaik-baik daripada amal itu ialah terhindar atau tidak memiliki sifat dengki. Dengki itu sesuatu
penyakit yang ada dalam hati yang bisa menggerogoti daripada segala amal baik kita. Makanya dikatakan sifat dengki itu sifat yang seperti api, yang dimana jika ia membakar daripada kayu, maka kayu itu akan menyisakan hanya sebatas debu. Akeh amal kaya apa jenenge ane duwe sifat dengki. Amal api hilang seperti ria, hasad, hasud, namimah. Makanya perbuatan yang paling baik seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya kepada Allah yang sedang kepada Allah ada seorang laki-laki yang sedang duduk di bawah bayangan arsy-Nya Allah. Ia ternyata mengamalkan amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu ia tidak memiliki sifat dengki di dalam hatinya. Terus amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Maka caranya ialah tidak membuat orang tua kita berpikir dengan diri kita terhadap apa-apa yang kita perbuat. Maksudnya jangan sampai ucapan, tindakan, perilaku kita membuat orang tua kita itu sedih. Kebanyakan anak zaman sekarang itu perilakunya, perbuatannya, tindak tanduknya, ucapannya membuat orang tuanya sedih. Itu bagian daripada dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Menjawab kalimat tidak saja ketika dipanggil oleh seorang orang tua, disuruh kita menjawab tidak saja, bagian durhaka kepada orang tua, apalagi membuat orang tua sedih ataupun sampai menangis dengan perbuatan atau tingkah laku kita, maka itu bagian daripada durhaka seorang anak kepada kedua orang tuanya. Maka perbuatan yang baik yang dicintai oleh Allah ialah diantaranya berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan perbuatan yang baik, amal yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ialah tidak berjalan untuk melakukan namimah. Ya, namimah itu mengadu domba. Jadi jenengan keluar dari rumah duduk berbicara kepada teman Anda, saudara Anda, keluarga Anda, tidak ada yang namanya mengadu domba. Terkadang di akhir zaman seperti ini seorang perempuan ataupun laki-laki ketika duduk banyak orang ya, gak ada yang dibahas, gak ada topik yang dibicarakan, akhirnya mengadu domba antara satu dengan yang lainnya, sehingga antara kubu satu dengan kubu yang lainnya itu saling bermusuhan. Sebab siapa? Sebab kita memiliki sifat namimah. Namimah itu mengadu domba. Jadi ingat ketika duduk tidak ada yang dibahas, maka alangkah baiknya mengeluarkan ucapan yang baik yang membuat orang lain ridho dan orang lain itu mendengar suka. Kita mengucapkan sesuatu yang seenggaknya ketika ucapan ini kita keluar dari mulut kita, orang lain yang mendengarnya suka. Jangan mengucapkan sesuatu yang seenggaknya ketika didengar oleh orang lain atau teman duduk kita yang merasa terganggu dengan ucapan kita. Jadi kita hindari daripada sifat namimah atau mengadu domba. Lantas Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan amal yang dicintai itu ialah amal seperti tadi yang saya jelaskan. Lantas orang yang duduk di bawah bayangan arsy-Nya Allah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Rabbi ayu amal yahabbu ilaika an a'mal bi. Amalan apa yang paling Engkau sukai supaya aku kerjakan ya Allah? Lagi-lagi tadi mengatakan kepada Allah, amalan apa yang Engkau sukai sehingga aku kerjakan ya Allah? Maka orang itu
Subhanahu wa taala menjawab, engkau ingat aku. Nah, kata Allah, engkau ingat aku. Tadkuruni wala ansani. Engkau ingat aku. Ya, engkau ingat aku dan wala ansani, tidak melupakan daripada aku. Ketika laki-laki tadi bertanya kepada Allah, ya Allah, amalan apa yang kau sukai sehingga aku bisa mengerjakan amalan tersebut? Allah menjawab, ingat aku dan kuruni wala tansani. Ingatlah aku dan jangan melupakan aku. Jadi di sini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya ketika ada seorang hamba dalam keadaan apapun dimanapun, janganlah sampai ia melupakan Allah. Karena Allah sangat mencintai seorang hamba yang mengamalkan amalan ini, yaitu selalu mengingat kepadanya dan tidak pernah melupakannya. Terkadang kita ingat Allah dalam keadaan kita diuji musibah, diberikan musibah sesuatu yang gak enak, baru kita ingat Allah. Tapi ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita melupakan daripada atau melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal amalan ini ialah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tadkuruni wala tansani. Ingat Allah dan tidak melupakannya atau tidak melupakan Allah. Kapan kita suruh ingat Allah? Di setiap saat, di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap nafas yang kita hirup ataupun yang kita keluarkan. Bagaimana cara ingatnya, Beb? Banyak sekali cara mengingat Allah. Dengan cara kita berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ataupun kita berbuat baik kepada sama makhluknya Allah, itu tandanya kita ingat Allah. Tapi kalau kita bermaksiat kepada Allah, itu tandanya kita melupakan Allah. Kalau seandainya kita tidak melupakan Allah, ngapain kita maksiat? Sudah tahu sholat hukumnya, kita tidak ingat sama Allah. Karena perintah Allah itu ialah untuk menjalankan sholat. Sudah tahu Allah tidak suka orang yang berdusta, malah kita berdusta kepada kedua orang tua kita, kepada guru kita, kepada saudara kita, kepada orang lain. Bahwasanya Allah tidak suka orang-orang yang kadzab, orang-orang yang haram, orang-orang yang berdusta, apalagi berdustanya dengan atas nama Allah. Demi Allah, saya tidak mencuri. Demi Allah, saya tadi berangkatnya kasih. Demi Allah, saya tadi tidak mengambil uang ibu. Demi Allah, saya tadi sudah makan. Dengan bahasa-bahasanya berkata seperti itu. Padahal Allah tidak menyukai orang yang kadzab, orang yang haram, ataupun orang yang berbohong kepadanya atas nama dirinya. Lantas kita berbohong, itu tandanya kita tidak ingat Allah. Jadi kapan waktu kita meninggalkan Allah dan kita tidak ingat Allah atau lalai dengan Allah, yaitu ketika kita bermaksiat. Nah kayaknya jangan esok aja sore aja bengi lagi lupakan Allah ora. Ingat dia apa jenengan? Ya, yang tahu jenengan sendiri. Di malam subuh tidur, bangun subuh, sholat subuh, atau enggak? Kalau enggak tadi berarti jenengan melupakan, meninggalkan, melalaikan Allah. Oh saya bangun di jam berapa? Jam 8 subuhnya. Tadi ingat Allah itu, ya. Terus tadi yang habis marahin anak sampai mukul anak itu tadi gak ingat Allah. Terus yang kerja, dagang, terus berbohong kepada konsumennya, bilangnya ini harganya modalnya 100.000, padahal modalnya 50.000. Biar apa? Biar konsumennya tidak lari dan tetap beli. Nanti ketika ia menipu, ketika ia berdusta, ia tidak ingat Allah dalam dagangannya atau dalam jual belinya. Jadi bagaimanapun kita tanamkan agar kita selalu ingat Allah,
setiap saat, setiap hembusan nafas kita dalam keadaan apapun tidak meninggalkan Allah. Lantas orang tersebut juga berkata kepada Allah atau bertanya kepada Allah, "Qala ayyu ibadika khairun amalan?" "Qala ayyu ibadika khairun amalan?" Dan hambamu mana lagi yang paling baik amalnya ya Allah? "Man la yakdibu lisanuhu." Allah Subhanahu menjawab, mereka yang lisannya itu tidak berdusta. Kenapa sih hanya lisan berdusta saja Allah tidak suka kepada orang-orang yang lisannya berdusta atau yang suka berbohong? Karena jika orang itu satu kali berbohong, lantas ia tidak taubat, tidak meminta maaf kepada Allah, tidak menyesali perbuatannya, maka dustanya, kebohongannya itu akan ditutupi dengan kebohongannya, ya, yang lainnya. Jadi orang kalau biasa dusta, berbohong, itu dia akan menutupi kebohongan yang telah ia lakukan sebelumnya. Ya, hati-hati loh, ilmu ataupun amal buruk yang namanya dusta itu berbahaya, menular. Contohnya ini, kamu tadi berangkat jam berapa? Saya berangkat jam 8 kurang 15 menit. Terus ada yang melihat berangkatnya jam 9. Terus saya bertanya kepada orang yang melihat, itu tadi berangkat jam berapa? Jam 9 kurang 15 menit. Tapi kau ngomong sama saya jam 8 kurang 15 menit. Akhirnya ketika ketemu saya berbohong lagi. Iya Habib, soalnya tadi di rumah ibu saya lagi sakit. Nah, terus seperti itu menutupi kebohongannya. Enggak akan pernah habis. Jadi semakin banyak dosa yang ia lakukan, semakin banyak juga kebohongan yang ia perbuat. Maka alangkah baiknya ketika berbohong, ingat istighfar dan taubat. Terus wala yafjuru qalbuhu, ya, wala yafjuru qalbuhu. Amal yang disukai oleh Allah selanjutnya ialah hati yang selamat, hati yang tidak jahat, hati yang tidak buruk. Apa yang membuat atau menyebabkan hati itu menjadi buruk? Apa yang membuat hati seorang mukmin itu menjadi buruk, menjadi mati, menjadi hitam, menjadi kotor, menjadi jahat? Ya, yang paling penting ialah yang perbuatan maksiat yang kita lakukan itu menyebabkan hati kita kotor. Dari perbuatan maksiat yang kecil ataupun maksiat yang besar, itu menyebabkan menjadikan noda-noda hitam yang akan melekat pada hati kita. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, maka semakin banyak noda hitam, kotoran-kotoran hitam yang akan melekat pada hati kita. Sehingga lama-kelamaan hati kita akan menjadi keras akan nasihat, tidak mau memberi nasihat, ya, malas dengan yang namanya kebaikan, malas daripada perintah kebaikan, tidak akan pernah merasa takut yang namanya dengan siksanya Allah ataupun takut kepada Allah, karena sudah keras hatinya. Naudzubillah min dzalik. Lama-kelamaan kalau kita selalu maksiat tanpa adanya taubat dan istighfar, maka hati itu akan menjadi mati sehingga bersaranglah segala keburukan yang ada dalam diri, tepatnya ada dalam hati kita. Jadi hati yang jahat itu tidak akan pernah dekat dengan yang namanya kebaikan. Orang berbuat baik banget, hati itu akan selalu menganggap, apakah itu barisa ada jiwa metu dan tadi yang mereka majelis semua ngerti tujuan itu pamar. Nah, kalau orang yang hatinya sudah jahat seperti itu, melihat kebaikan orang itu ya anggapnya sebuah keburukan.
Nanti ada lagi orang yang jualan nih. Ada jamaah jualan, contohnya di warkona jualan bubur. Bubur saku, kolok, mana ini bubur kacang hijau, bubur blokok, anak bubur blokok anaknya. Terus bubur apa ini? Bubur biji salad, tak lurus saladnya apa? Biji di mana? Luar mana? Tuku. Tuku apa ya? Tuku bubur atau tuku asbes?